Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, Gubernur Jambi, Pak Haris, juga senior kita Bang Hatta Rajasa, Pak Sutrisno Bahir, Mas Derajat, Ustadz Adi Hidayat, kemudian juga Pak Prof Didi. Ini kalau disebut semuanya begitu banyak tamu-tamu kehormatan, Pak Sekjen, semua saja yang saya hormati. Saya ingin meneruskan saja, Pak Zul. Menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan, menengok perjalanan Islam di Indonesia, perjalanan negara Indonesia, ada sebuah refleksi yang mendalam, yang menurut saya ini penting sekali untuk digarisbawahi atas pidato tadi, bahwa Pak Zulkifli Hasan lewat pidato tadi mengembalikan tradisi berpikir, tradisi mengkaji, tradisi untuk bertukar pikiran secara intelektual yang dilakukan oleh pimpinan partai politik sebagaimana para pendiri Republik ini. Bapak Ibu sekalian, kita berdiri di gedung Perpustakaan Nasional. 1,6 km dari tempat ini adalah gedung Pancasila. Di sana 29 April sampai dengan 12 Agustus itu para tokoh bangsa berkumpul, namanya BPUPK. Mereka sedang mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada saat mereka berkumpul, semuanya bisa dikatakan adalah kaum berpikir yang membawa perjalanan hidupnya bertahun-tahun, sebagian dihabiskan dalam penjara untuk memikirkan Republik ini nanti akan dibangun dengan konsep seperti apa, yang kemudian di ujung berakhir dengan sebuah naskah, namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah itu sampai dengan hari ini dibandingkan lintas negara masih dicatat sebagai dokumen kemerdekaan terbaik yang pernah ada dari kita, dari pikiran bangsa kita. Dan di sana kemudian ada kalimat yang cari 5 kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila, itu diambil dari pembukaan. Yang kemudian kalimat terakhir yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah tadi Bang Zul ketika merefleksikan perjalanan ini menceritakan bagaimana Islam masuk di Indonesia, bagaimana Islam kemudian bersenyawa dengan budaya Indonesia, dan bagaimana menghasilkan sebuah konsep umat tengah yang sekarang kita pegang sama-sama. Nah, saya boleh garis bawahi Pak Zul di sini. Apa yang kemudian menarik? Tadi Pak Zul sampaikan sudah 5 dari Pancasila itu. Ada 1, 2, 3 sudah jalan, yang keempat dan 5 ini masih catatan. Dan memang yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, inilah PR terbesar kita. Lalu Pak Zul tadi menggarisbawahi, tidak mungkin terjadi persatuan tanpa ada keadilan. Nah, di sini saya ingin teruskan sedikit Pak Zul, bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang juga banyak dibahas. Di sini ada gambarnya Garuda Pancasila, lambang Garuda, di bawahnya Garuda Pancasila. Itu ada kalimat yang tadi digunakan juga oleh Pak Zul dalam menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata terpenting dari 3 kata itu? Kata terpentingnya adalah tunggal. Tapi akhir-akhir ini kita menganggap kata terpentingnya adalah Bhinneka. That is a problem. Dan ketika kita bicara umat Islam sebagai umat yang di tengah, maka umat Islam harus mengembalikan fokusnya kepada tunggal. Kenapa? Bhinneka itu beragam, tunggal itu satu, ika itu ini. Bahasa Sanskerta, kalau bahasa Jawa sekarang iki. Iki, iku, kui itu akar katanya ika. Kata kuncinya tunggal. Jadi beragam yang satu itu. Nah untuk ini, maka tadi ceritakan Kang Emil, Kroasia seperti apa, India seperti apa. Problem yang dialami mereka, yang tidak dialami kita, para pendiri Republik ini sadar persis asal usul tidak bisa dipersatukan. Yang bisa dipersatukan itu adalah tujuan. Ketika mencoba mempersatukan asal usul, yang terjadi malah perpecahan. Oke? Karena itulah kita mencapai tujuannya apa? Kenapa kita memilih jadi tunggal? Karena kita menginginkan hadir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa yang beragam ini memilih untuk jadi tunggal? Karena kita dijajah, kita mengalami opresi,
Kita ingin merasakan keadilan, kita ingin merasakan kesejahteraan. Untuk itulah kita harus bersatu. Jadi bersatu itu bukan mempersatukan asal usul, tapi bersatu itu mempersatukan tujuan. Problem muncul ketika asal usul harus dipersatukan. Apa yang terjadi? Lalu kita ingin orang berpikiran sama dengan kita. Kita ingin orang beridentitas sama dengan kita. Ingin orang berpakaian sama dengan kita. Karena kita ingin asal usul dipersatukan. Menurut saya pesan penting dari Pak Zul tadi adalah menggarisbawahi bahwa sesungguhnya umat yang di tengah ini harus bisa menjaga tujuan kita, bahwa tujuanlah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Tujuanlah yang menjadi ikhtiar kita bersama untuk diraih. Karena kalau asal usulnya tidak bisa dipersatukan, tidak bisa diapa-apakan. Saya lahir dan besar di Jogja, saya lahir dan besar di Makassar, saya lahir dan besar di Bandung, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Tapi tujuan itu bisa. Nah, akhir-akhir ini dorongan kita justru lebih banyak pada membicarakan tentang menyamakan asal usul yang ini tidak mungkin tercapai. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika, kata kuncinya adalah tunggal. Dan ini Pak Zul, yang Islam sudah bersenyawa, menurut saya harus kita garis bawahi betul, bahwa umat Islam di Indonesia sudah bersenyawa, kita semua sudah bersenyawa. Saya mengistilahkan bersenyawa karena Indonesia terjadi, Islam di sini penting sekali karena dia menjadi salah satu unsur besar. Kenapa istilahnya persenyawaan? Persenyawaan itu adalah pertemuan unsur. Untung dulu belajar kimia ini kira-kiranya. Kita semua belajar kimia. Unsur antar unsur bertemu menghasilkan unsur baru. Kalau percampuran tidak menghasilkan unsur baru. Tapi kalau persenyawaan menghasilkan unsur baru. Okay. Yang Lampung tetap Lampung, yang Sunda tetap Sunda, yang Jawa tetap Jawa, yang Bugis tetap Bugis, tapi menjadi unsur baru yang namanya Indonesia. Karena itu Indonesia ini bukan sekedar percampuran. Indonesia itu adalah sebuah persenyawaan. Tapi Sunda tetap, Jawa tetap, Bugis tetap, tapi ada unsur baru namanya Indonesia. Sama, yang Islam tetap Islam, yang Hindu tetap Hindu, yang Buddha tetap Buddha, tapi menjadi Indonesia. Di situ problem India, di situ problem yang terjadi di Yugoslavia. Karena mereka tidak mencapai persenyawaan. Di kita terjadi persenyawaan. Nah sayangnya akhir-akhir ini persenyawaan itu diturunkan lagi. Seperti H2O, hidrogen dan oksigen menghasilkan air. Dalam air ada hidrogen? Ada. Dalam air ada hidrogen, ada oksigen? Ada, ya. Apakah air oksigen? Bukan. Apakah air hidrogen? Bukan. Air itu bukan oksigen, air itu bukan hidrogen, tapi adalah keduanya. Nah kita sudah jadi air, tapi yang dibahas oksigennya, hidrogennya. Kita sudah jadi Indonesia yang ditonjolkan unsur-unsurnya. Jadi begitu bicara Indonesia, bukan Indonesianya, tapi unsurnya yang ditonjolkan. Bang Zul hari ini mengingatkan umat Islam harus bisa menjadi yang di tengah, yang tidak justru menonjolkan, tapi justru menjaga perasaan kesatuan Indonesia. Jadi saya memaknai apa yang dipidatokan oleh Pak Zul tadi. Bang Zul ini merefleksikan perjalanan kita, menyadarkan kepada kita semua bahwa ini sudah menjadi sebuah persenyawaan, dan di dalam persenyawaan itu ada unsur umat Islam, dan umat Islam yang menjaga persenyawaan itu adalah umat Islam yang moderat, umat Islam yang di tengah. Itulah yang menjadi penjaga. Jadi saya ingin memberikan memberikan konteks betapa yang disampaikan tadi itu sangat penting untuk kita sadari. Dan kita berharap semua bahwa tradisi tukar pikiran yang itu menjadi tradisi para pendiri Republik kita dijaga terus, karena sejatinya para politisi, para pendiri negara itu selalu bertukar pikiran, dan kalau bertukar pikiran tidak pernah ada rasa takut, karena bertukar pikiran itu adalah saling memperkaya. Bang Zul, terima kasih banyak sudah memberikan pada kita semua pengayaan, dan kalau boleh saya beri pantun untuk itu. Dari Warakas ke Penjaringan, mengayuh sepeda pelan jalannya. Pidato Pak Zulhas penuh pencerahan, tradisi pemikiran jadi ciri khasnya. Terima kasih. Semoga ini terus menjadi ciri khas bukan saja dari Bang Zul, tapi juga menjadi ciri dari Partai Amanat Nasional yang berada di tengah untuk bisa mendorong bukan saja bicara dalam konteks elektoral, tapi juga dalam konteks teknokratik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.